salah, cuman gue gak bilang nih, belum bilang ke dia. Artinya kayak kaki gue tuh salah posisi, jadi rada geser gitu. Masa lalu biarlah berlalu. Saatnya kita buka lembaran baru. Selamat datang di channel kami Street Street Back Back Official. Perhatian, konten ini mengandung hal yang sensitif dan tidak patut untuk ditiru. Tujuan video ini dibuat hanya untuk mengenang, bukan untuk diulang. Ya, kali ini kita kedatangan tamu ya dari channel Ijudin TV ya Bang. Ijudin TV yang channelnya tentang baku hantam nih. Oke nih, langsung aja perkenalkan diri aja langsung ya. Perkenalkan diri dari Bang ini nih. Coba Kar, kasih mic-nya. Silakan Bang. Kenalin diri dong. Nama gue Ijudin, ya gue yang bikin channelnya sendiri, jadi nama gue Ijudin, jadi nama channelnya Ijudin TV. Oke, mau pakai mic mana nih? Nama saya Dani, saya sebagai kameramen. Ya, pantesan nih jarang banget kelihatan di kamera kalau lagi nonton. Ya, kita langsung nyantai aja nih Bang ya, tanya-tanya nih ya. Gimana Kar? Mau duluan aja tanya Kar. Nah, nih buat Bang Ijudin nih. Bang Ijudin ini berdomisili di mana sih? Tinggal di mana nih kalau boleh tahu gitu kan? Nah, itu Bang, coba Bang. Kalau asli gue dari Banten, cuman maksudnya gue kuliah di Bogor, jadi gimana ya, kalau lagi kuliah berarti gue stay-nya di Bogor. Stay di Bogor. Ya, kalau misalnya nggak kuliah berarti gue stay di Banten gitu. Pantesan channelnya baku hantam orang Banten. Wih. Ini kalau Abang Dani tinggal di mana nih Bang? Sama di Banten juga. Banten juga. Udah fix baku hantam. Banten Wak. Tanpa menyentuh. Ya, lo tahu sendiri Banten Wak. Ya kan? Terus gimana nih Bang? Kar, tanya lagi Kar. Nah, nih Bang. Kita kan mau nanya-nanya nih Bang. Kenapa sih Bang awal mula gitu kan? Awal mula buat konten YouTube itu terinspirasi dari apa Bang gitu kan? Abang tuh bikin channel kayak gitu terinspirasi dari apa gitu kan? Kok bisa kontennya itu baku hantam gitu? Iya. Sebenarnya terinspirasi itu pertama gue suka film-film fight tentunya ya, kayak Crow Zero. Tapi gue inspirasinya tuh dari film The Raid tadinya. The Raid yang bikinan Gareth Evans gitu ya, sama Iko Uwais. Bener-bener suka banget gitu, kayak masterpiece Indonesia banget. Gue nih punya basic bela diri. Terus gue juga suka editing sama kayak gimana, kayak gue suka dunia sineas kayak gini. Kenapa enggak gitu gue gabungin gitu, gue jadiin buat channel YouTube, terus gue bikin konten kayak gitu. Di Indonesia kan belum ada nih yang kayak gitu. Ada sih mungkin Taki Edit, tapi kan nggak berfokus ke sononya gitu, lebih ke mereka ya gitu, kayak cosplay gitu, cosplay Crow Zero gitu. Jadi kalau gue lebih ke bela dirinya dan lebih ke kultur bela diri sih intinya gitu. Nah, terus Bang Dani gimana nih awal mula kenal sama Bang Ijudin? Pertama itu kan saya dulu bareng sama si sensei, sensei ya, Guru karate ini ya. Oh sensei itu guru ya? Iya. Yang tadi disebut Sensei. Rindaman itu. Oh Rindaman, guru sensei. Itu guru gua. Kebetulan dia guru saya nih di sekolah ya, di SMA. Terus diajak sama dia, katanya bikin film yuk. Nah, tapi saya yang jadi kameramennya. Nah, di situ dari 500 subscriber ya. Iya. 500 subscriber saya masuk ke Ijudin TV jadi kameramen sampai sekarang. Sekarang udah berapa subscriber tuh Bang? Alhamdulillah udah 48, udah mau 49 sih, udah mau 50 sih, alhamdulillah 50.000. 50.000. Itu dari jangka waktu berapa lama bisa dapetin segitu Bang? Mungkin karena kita berfokusnya kayak bulan-bulan terakhir ini, mungkin dari 3 bulan kemarin deh, dari 3 bulan kemarin naiknya gitu, lumayan, alhamdulillah lumayan cepat gitu. 3 bulan? Drastis. Iya. 3 bulan segitu? Iya. Apa lagi Kar? Nah Bang, kalau boleh tahu Bang,
tuh awal mula bikin konten YouTube tahun berapa bang? Kalau bikin tuh dari tahun 2017. Cuman gue ya pengen bikin cuman buat hasil video gue upload seenaknya gue aja gitu. Nggak gue upload kayak sekarang kayak bener-bener rutin gitu. Intinya gue buat iseng aja gitu. Oh dari 2017 tuh ya? Iya, cuman Dulu- nggak aktif gitu. Dulu iseng-iseng aja gitu Iya. kan, tapi sekarang udah difokusin lah ya. Iya, iseng doang kalau dulu ya. Terus sama ini Bang, gue mau nanya, ini kan dari 2017 sampai sekarang, itu video yang paling besar jumlah viewersnya video yang mana nih? Berapa lah paling puncak tertingginya? Mungkin video yang Murayama merantau itu ya, yang selama 1 bulan gue pikirin konsepnya. Yang hasilnya gue nyari orang banyak supaya ada adegan tawurannya, mungkin yang itu. Oh yang itu Ya, jadinya lumayan itu sih. jumlah. lebih dari 1 juta itu yang nontonnya. Tapi ini Bang Dani ikut gak dari pas awal mula yang iseng-iseng itu? Apa baru-baru? Enggak. Enggak berarti. Iya. Baru 500. Dari 200. Dari 500 sampai sekarang. Tapi timnya ini sebenarnya cuma berdua atau gimana nih? Ada lagi nggak? Ada sekitar lebih dari 7 sih. Lebih dari 7. Iya. Berapa? Ya intinya yang Lebih punya- dari 7, 13 juga termasuk, Bang. Iya, bener kan? Lebih dari 7, 13 termasuk. Cuman Sama- ya kita bikin Ijudin TV itu bukan karena semata-mata ini tuh mata pencarian atau apa. Intinya ini gue buka ranah buat kalian yang pengen hobi sama kayak gue gitu. Silahkan ikut. Kita bertindaknya sebagai sahabat, bukan sebagai bos dan karyawan gitu. Sama rata lah ya. Sama rata lah ya. Intinya Apa kata-katanya kan kalau sama rata? Duduk sama rata, berdiri tanpa raja. Asik. Itulah ya. Duduk sama rata, berdiri tanpa raja ya. Ya, duduk sama rata, berdiri sama raja, bener. Sama rata kita. Terus apa lagi nih, Kar? Nah, nih Bang Ijudin ini kalau di channel Bang Ijudin ini perannya sebagai apa sih, Bang? ya gue lebih ke sebagai peran utama sih, maksudnya sebagai ininya gitu, pelakunya gitu. Pelaku utamanya. Nah, Iya. ini maksudnya karakter, lebih ngikutin ke karakter apa nih? Kan tadi yang gue lihat gini, Bang. Lu kan terinspirasi sama faktor-faktor film-film kayak The Raid, yang kayak pernah gue tonton tuh kayak High and Low ya kan. Iya. Nah, tadi yang bisa tadi lu sebut Maruyama ya, Bang? Murayama. Murayama ya. Murayama, Muramaya. Ribet. Muramaya. Oh, ini lidah orang susah begini, Iya, ribet bener, dulu ngomong. bener. Murayama ya, Bang ya. Iya. Murayama itu kalau gue pernah dengar sih tuh, Bang. Pernah dengar. Dia kayak faktor-faktor di sekolah-sekolah Jepang gitu ya, Bang. Iya, tolong jalanan ya. Lu terinspirasi sama dia tuh, Bang. Iya, gue suka karakternya juga gitu. Sebenarnya di film itu tuh ya, di High and Low tuh dia cuman peran sampingan, tapi menurut gue dia kayak keren gitu. Maksudnya gue lebih suka sama dia. Menonjol, gitu. kelihatan Iya, banget menonjol ya. Mungkin kalau di Indonesia kan kalau yang berbau anak sekolah berantem, tawuran itu lebih disukain kayaknya kalau di Indonesia. Makanya channel gue kayak gini tuh ya pasarnya mungkin di situ gitu. Tapi kalau gue lihat dari cerita lo kayak gitu, lo peran utama, lo sutradaranya, lo kayaknya lebih terinspirasi sama Jackie Chan, Bang. Iya, benar. Semuanya di ini. Iya, semuanya digarap Udah capek, Bang, gitu, Bang. Lu enggak capek gitu, Bang. Capek sih ya capek, cuman ya kalau kita udah hobi kayak gimana ya, kayak Kepuasan tersendiri lah ya. kepuasan sendiri, pasti balik lagi gitu, bikin lagi, pengen yang lebih gila lagi gitu, pengen yang lebih gore lagi video gua. Moles karya lah ya. Bang Dani nih, bantuin kerjanya Bang ini nih. Bang Ijudin masa semuanya jadinya nih. Tapi tanpa Bang Dani nggak Iya. lihat dong, gila. Maksudnya kameramennya bisa begitu loh kan. Set. Gokil ya kan? Iya. Gokil banget. Ya. Apalagi itu Aduh. yang masukin juara jeduk gitu sih, Bang. Gua Gitu. pasnya dia Jeduk. dia editing sih. Pokoknya nih ya, lo kalau yang belum nonton nih Jodin TV, buru-buru dah lo tonton dah, seru banget. Dia bisa dibilang tuh, nih actionnya itu bener-bener kayak The Raid banget ya, Bang. Kelihatan banget actionnya tuh. Lu buru-buru dah nonton dah, seru banget. Amin. YouTube lebih dari TV. Yoi, Boom. cakep. Anjay. Nih terus tanya lagi, Kar, apa lagi, Kar? Nah, Bang, di channel ini sudah berapa lama, Bang, buat channel berantemnya? Beneran apa enggak sih, Bang? Kalau untuk gimana ya?
kita kadang kayak random fight gitu, kayak pakai insting pernah pakai, tapi ada juga yang kita konsep gitu fightnya, kayak kita bikin koreo. Tapi kalau misalkan gue ada tuh teman gue namanya si Ipan, dia kayak udah klop gitu, sering sparring partner juga gitu. Jadi kayak gue sparring jalanan sama dia gitu kayak udah klop gitu. Kayak kita bikin gak usah pakai koreo gitu, langsung gitu di aplikasiin, direkam gitu. Pernah juga gitu. Yang namanya bikin video kayak gini tuh ya sebenarnya harus mau kena gitu. Gak mungkin enggak. Ini aja gue kayak hasil syuting kemarin kayak makan aja susah gitu gara-gara tangan gue ketendang sama temen gue gitu. Jadi ya itu mah resiko gitu, dibanding harus benar. Intinya gitu, harus berani sakit. Tapi Bang, kalau yang gue lihat nih kan lu dari beberapa video lu nih Bang ya, lu bisa nyesuain gerakan-gerakan lawan ya kan. Dan tadi gue juga dengerin dari lu nih, yang lo rangkul dari ruang lingkup lu ini kebanyakan orang-orang yang basicnya itu punya seni bela diri ya kan. Mungkin macam-macam ya kan, alirannya itu mungkin macam-macam, bisa dibilang seni bela dari inilah, seni bela dari itulah. Dan kalau lu sendiri genrenya tuh lu ngambil di apa sih, bela diri apa lu emang fighter jalanan yang begitu aja gitu, maksudnya autodidak gitu aja? Gimana tuh Bang kalau lu? Gue kalau misalkan yang belajar tuh silat sama karate, cuman sisanya ya gue autodidak. Kayak gue suka sih tarung jalanan gitu, kayak keren gitu kalau liatnya. Tapi gue lebih ke silat gitu, arah gue lebih ke silat sama karate gitu. Jadi kalau menurut gue silat tuh lebih fleksibel gitu kemana-mana dibanding taekwondo atau apa gitu. Kalau taekwondo kan kita nendang aja harus muter dulu, kayak gak realistis gitu. Kalau gue gimana mungkin di channel gue tuh dibikin serealistis mungkin pertarungannya gitu. Jadi setiap celah tuh pasti dipakai gitu intinya. Terus gitu. kalau seni kan petarung segala diambil kan? Petarung pelajar STM tawuran diambil gak? Ya itu gimana? Ada di ruang lingkup lu ada nggak Bang? Ada yang kayak gitu. Cuman gimana ya, kalau kita di channel gue tuh pengen ngajarin kayak gimana ya, kayak pengen kalau gini, tawuran tuh sebisa mungkin jangan lah. Tapi kalau emang nggak bisa di stop tuh ya harus pakai tradisin, pakai tangan kosong gitu. Daripada ada korban gitu. Kalau menurut gua gitu. Itu pasti tawuran tuh jatuhnya tuh jadi hobi gitu, bukan lebih ke hobi terus pengen nyari jati diri kan. Bukan emang karena kita kebutuhan kan. Iya kayak gitu. Benar-benar. Berarti Bang yang bisa dibilang dari lo ini ya buat para pelajar sekarang nih ya, dibanding lo turun ke jalan ya kan, tawuran pakai BR ya kan, yang pada saat ini tuh udah bukan zamannya lagi ya Bang. Iya. Ya kalau memang lo mau nunjukin, maksudnya kasarnya nih lo punya skill ya kan buat fighter atau gimana, ya lo bisa masuk seni bela diri ya kan, lo bisa masuk apa MMA ya? Iya. MMA iya. Ya bisa masuk MMA, atau lo bisa gabung sama Ijudin TV buat collab ya kan. Lu bisa apa, lu emang fighter nih ya kan, di pelajar ya kan, ya coba lu collab lah sama, karena ini ada positifnya kan ya. Sekalian aja kalau mau Bang Ijudin beneran aja. Beneran tapi tangan kosong. Iya kan Bang, bener. Bercanda Jangan nggak beneran nih. Ini viewers kita pelajar semua, ntar samperin rumahnya Ijudin ya. langsung. Duh, lanjut lagi Kar. Apalagi Kar yang mau ditanyain Kar? Nah Bang, kalau gue mau nanya nih Bang, kan gue lihat nih ya editan lo nih, efek-efeknya keren-keren banget ini. Keren-keren banget ya kan, kayak ada cakra-cakranya gitu ya kan. Ya kan? Lebih ke gue mau nanya, edit pakai apa sih Bang tuh kayak gitu? Jago banget kayak roman-roman yang editnya. Nah, gimana tuh Bang? Adobe Premiere. Iya, setiap rata-rata pasti pakai Adobe Premiere. Tapi After Effects ya. baik lagi Bang Dani nih. Ya kan Bang? Semuanya dari segi kamera juga dong Bang. Bener gak Bang? Balik lagi. Iya, balik lagi. Kalau kameranya nggak bener, nggak bisa keren juga Bang jatuhnya Bang. Iya, kita kayak udah klop gitu, kayak Sehati. Dan misalkan lo harus ngambil dari angle sebelah sini, ya dia udah ngerti gitu. Semua yang di attack udah pasti bener, udah nggak salah. Bener Menurut gak? gua iya. Oke, udah klop banget dah. Oke, lanjut lagi Kar. Apa lagi Kar? Kalau Bang Dani ya,
Bang Dani sendiri bang, kalau buat bela diri beneran bisa apa nggak sih bang? Saya sendiri ya Basicnya? enggak sih, enggak bisa. Enggak punya basic bela diri. Iya. Tadi yang dibilang sensei itu Bohong. Ini mukanya aja mirip kayak petarung Indonesia tuh. Dia cuma guru sekolah aja, guru. guru Iya, sekolah. Oh sensei guru sekolah bukan guru bela diri. Tapi bukan? dia guru bela diri. Cuman dia ngajar juga gitu di sekolah. Itu guru Bang Yudin juga? Iya, temen sih, lebih ke temen, tapi udah gua anggap guru juga gitu. Dari Ngajar bela diri juga? iya, karate dia. Ngajarin apa? Ngajarin pernah ikut sampai cuman bentar sih, cuman sampai sabuk kuning Itu sama dia. Iya. itu yang di video yang pakai baju karate udah udah sabuk hitam kayaknya. Udah sabuk hitam. Terus kenapa katanya baru sabuk kuning, Bang? gue keluar gara-gara suruh bayar. Iya, gara-gara intinya kalau gue lebih milih otodidak sih, soalnya ilmu bela diri gue pengen lebih fleksibel gitu. Kan kalau di video itu alat properti bro. Iya. Cuman Jadi itu Goku. Goku. Anjay. Jadi Jadi Goku. Untungnya enggak bang, tak kalau misalkan mau nyari-nyari buat lawan lo yang kayak Majin Buu, gua ada temen itu Majin Buu kan. Majin Buu. Musuhnya Karet. Goku tuh. Iya, nah, ada tuh yang kayak Majin Buu tuh bang. Gua kalau lu butuh ini apa peran-peran kayak gitu, ada temen gua yang kayak gitu bang. Nah bang, Siap. kalau Bang Ijudin sendiri kan bisa dibilang bisa bela diri juga bang. Ya kan? Ini bang, kalau misalkan lagi fight gitu kan, ada nggak sih bang? Bisa dibilang tuh lu pernah ngalamin kayak miskom gitu, lu kena sampai berdarah gitu kan, sampai fatalnya apa sih bang? Yang pernah lu alamin di channel lu itu, lu ngelakuin channel lu itu? Fatal sih pernah waktu dibanting sama teman gue yang gede itu ya, yang ada Majin Bu. Yang kayak Rindaman. bukan yang itu, bukan yang si sensei. Dia kayak ngebanting salah, cuman gue gak belum bilang ke dia, maksudnya kayak kaki gue tuh salah posisi, jadi rada geser gitu. Nyengser. Iya, rada geser. Berarti ini perdana nih bilang nih. Iya. Berarti dia tahu nih ntar nih. Ya iya. Mau gak mau. Klarifikasi nih sekarang. Cuman ya gue gak nganggap itu Musibah. ya, itu mah kan gue ini gitu, maksudnya Kepuasan batin men. gak apa-apa gitu. Kalau yang namanya orang berkarya harus tahan banting. Iya benar. Harus tahan banting, tapi biaya ngurut habis berapa? biaya ngurut. Diurutnya mah nggak diurut sih, lebih ke sembuh sendiri Tapi gue rata-rata. saranin diurut, Bang. Iya Gue saranin diurut karena kita nggak tahu dalam tubuh kita itu apa Iya aja. sih, iya. Dicek dulu. Takutnya. Tapi lu selama ini pernah gak kayak jalan tiba-tiba sakit kayak gitu? Ada sakitnya gitu? Nggak jalan nih, padahal nggak kenapa-napa nih. Karena setelah kejadian itu ada sakit pernah, kalau jalan. iya. Nah itu harus. efeknya gitu. Iya, Pernah ngerasain gitu. pernah. Cuman ya mungkin perlu di ini lagi. Iya benar Bang. Dicek Cimande, lagi. Bang. Cimandi mah Bogor bro. Nah bang, gue salut juga bang. Maksudnya lu buat video itu sebelumnya, ketika lu tag video itu sebelumnya tuh lu gimana sih cara lu ngompakin timnya? Itu yang Bentar, ini belum ditanya nih Bang Dani, pernah luka gak Bang? Pernah sih? Tuh kan pernah juga. pernah. Nah kamu bilang kan, Pernah juga. Pernah. Kamera kita pernah. Waktu itu kan biasa ya, kita kan suka ke kekurangan pemain nih ya. Terus saya disuruh ikut. Nah pas loncat nih ya, pas mau mukul, saya kesleo nih kaki. Sampai langsung diurut. Sampai nangis coba. Iya lo sakit bang. Iya namanya Terus luka dalam. dari kejadian itu saya jadi agak takut gitu kalau ikut. Jadi lebih ke pengen jadi kameramen aja. Aman ya kameramen. Tapi tahu gak tuh Bang Ijudin? Nggak tahu. Ini klarifikasi juga. Langsung baru tahu. Baru tahu Nggak tahu. men. Baru tahu. Nah, tuh balik lagi tuh langsung udah skip aja ntar itu masalah belakang internal. Itu gimana Bang? Lu ngompak-ngompakin tim lu? Iya, Bang. Banyak kayak gitu. Kayak bener kayak kalau gua nonton kan film Jepang kayak Cross Zero gitu kan. Jak banyak gitu. Maksudnya ngompakinnya pas syuting gitu. Pas syuting bener. Lu briefing dulu apa enggak sih itu? Gue briefing dulu, cuman rata-rata cuman bentar gitu. Tapi kita rata-rata nih bikin koreo kayak gitu di tempat.
gue ngasih tahu nih gerakan yang kalau misalkan si orangnya nih gak punya basic bela diri, gue kasih gerakan yang sesimpel mungkin gitu. Tapi yang kayak yang jago gitu, gue kasihnya lebih ribet gitu. Bahkan mungkin ininya sama gue gitu. Jadi gue briefing tapi cuman bentar gitu, cuman langsung. Jadi langsung kita tag, kita bikin langsung tag gitu. Data kayak gitu. Terus kalau proses video itu jadi berapa lama? Dan proses syutingnya dulu deh. Proses syutingnya berapa lama? Nah, ini buat ya subscriber gue ya yang kadang gue baru ngupload udah bang mana part selanjutnya. Sebenarnya gini, kita bikin paling lama 3 hari, paling cepat 2 hari. Dan itu pasti abis syuting tuh yang namanya bikin berantem kayak gini pasti capek dan bener-bener banyak sakit badan banget ya. Terus ditambah gue juga malamnya harus ngedit mungkin sekitar 2 hari gitu. Jadi sekitaran berapa ya? 5 hari kalau enggak 4 hari sih. Kejadi. Tapi seminggu sekali diusahain sekali upload ya. Cuman kemarin gue udah lama nih kan. Bang, upload bang besok bang. Next part 2. Next. Alhamdulillah sih gue terima kasih banget sama mereka yang benar-benar nungguin banget. Alhamdulillah banget gue. Akhirnya. Terima kasih banget sama orang-orang subscriber yang kayak gitu. Penonton setia lah ya. Iya. Mantap. Buat penonton setia Ijudin TV, kalau nunggu part-part selanjutnya, tunggu ya, sabar. Karena kan Bang Pasti Ijudinnya dibikin. tuh pakai koyo dulu ya kan. Nah, namanya habis bikin kayak gituan, Iya. seleo lah, apa salah urat lah ya kan. Pasti rehat dulu, ngedit video, tunggulah seminggu sekali pokoknya bakal tayang terus Ijudin TV, tenang aja. Pokoknya setiap video tuh pasti ada aja yang kena pukul gitu. Jadi ya mau gimana gitu. Di balik Harus kata ditidurin dulu. Di balik kata, wah gila keren banget. Ada badan yang terluka. Lu nggak tahu aja bikinnya kayak gimana ya kan? Ada sleo ya kan. Nah bang, gua ngeliat juga nih bang, kayak lu nih totalitas banget ya. Totalitas banget bang, lu kayaknya kayak nyebur kali beneran gitu kan bang. Maksudnya bang, lu nggak mikir gitu bang, kan setiap yang namanya shooting beneran aja itu berpikir ya, maksudnya hitungannya dampak efeknya tuh standar safety-nya kayak gimana ya. Nah itu lu ada yang lu persiapan gak sih untuk safety-nya tuh? Lu apa nyebur kali gitu? Kalau buat diri gua sendiri, gua pakai gimana ya? Kalau bahasa Sundanya mah sawanina. Apa tuh artinya? Kayak seberaninya gitu. Intinya kalau gua ini kayak mikir nih, kalau gue dibanding kayak gini aman gak ya? Ya kalau misalkan gue aman, mikir aman, ya udah berarti aman. Gue jatuh di kali, gue bisa berenang gitu. Di arus segitu masih bisa gue ladenin, aman ya, berarti aman gitu. Jatuh di jembatan aman, berarti aman gitu. Berarti mikirnya gitu doang sih. Intinya bisa dibilang gini ya bang. kayak nyali aja gitu. Nyali ya. Yeah. Dan juga bisa dibilang lillahi ta'ala lah ya kan. Yeah. Lillahi ta'ala. Oh ini mah aman lah ya kan. Iya. Tapi gue salut bang itu yang slow motion yang jatuh dari kali. Iya. Kayaknya wah gila, gue ngerinya di bawah. Jackie Chan banget. Jackie Enggak Chan kan nggak pakai apa-apa, nggak pakai apa? Raman apa? Peran pengganti apa bang? Dia stuntman, nggak pakai stuntman ya kan? Jackie Chan udah. Jackie Chan buat gue. Enggak, gue ngerinya gini, Pak, Bang, lagi pas ini gue ngeri ada buaya doang, Bang. Ya kan? Tiba-tiba buaya di bawah lagi inian, ya kan? Bingung gua. Nggak, boy sekarang tuh nanya kayak gini, udah makan belum? Itu mah lu itu mah buaya darat ya, bisa mah lu. Aduh. Udah, lanjut kak, apa lagi yang mau tanya nih? Nah, Bang, kita kan juga sama nih, Bang. Maksudnya terjun di dunia yang sama, kita sama-sama berkarya di channel YouTube ya, Bang. Ada nggak sih, Bang, subscriber lu itu yang komen-komennya itu nyebelin ya kan? Maksudnya hitungannya ada perasaannya sabar dong gitu kan, gue juga butuh rehat kayak tadi yang gue bilang tuh ya kan. Ada nggak sih yang nyebelin gitu sampai panas gitu, buat lo panas lah gitu lah, bikin lo kesel lah gitu. Ngajakin berantem beneran? Kalau gimana ya, kalau misalkan ngeselin sih enggak, cuman gue nganggapnya kayak mereka tuh kayak ya udah ini kayak kita sehobi gitu. Jadi kayak bener-bener gue anggap bukan pencitraan juga ya, kayak gue anggap temen gitu subscriber gue. Makanya gue usahain supaya gue balesin setiap satu orang, setiap komen tuh gue balesin satu-satu gitu. Gue pengen ngerasa deket aja gitu sama subscriber gue, lebih kayak
kayak kalau Jokowi mah lebih ke belusukan gitu. Gue juga suka nanya ini pengennya apa gitu di channel gue tuh, pengennya kayak gimana gitu ya, kayak gitu selalu gue nanya gitu. Kalau ada saran apa pasti ini. Mungkin yang komen yang ada sih yang berlebihan kayak gimana, kayak banyak orang yang yang bukan berlebihan sih, itu mungkin bercanda mereka gitu. Kayak mereka kayak ngajak sparring gua gitu. Itu ada bang, beneran ada ngajak Ada, sparring? sering banget. Cuman ya gini, kita bikin ini tuh kayak ini tuh seni gitu, bukan sesuatu yang gue bisa bela diri, belum tentu gue menang lawan orang kayak gimana ya, kayak Kayak jago silat beneran. iya kayak orang tahu jalanan juga belum tentu menang gitu, intinya gitu. Intinya Karena pepatah mengatakan gini bang, di atas langit masih ada langit. masih ada langit. Hmm. Ya, gitu. Intinya mah gini, kalau misalkan masalah sparring mah itu mah gak tahu kalau belum coba gitu, intinya gitu. Cuman sebisa mungkin ya mending kita temenan gitu daripada harus Jangan baku hantam aja ya. Teman-teman video baku hantam nih, orang tukang baku iya, hantam kali makanya nih. kan di video gue ambil positifnya tuh kayak pertemanannya gitu, kayak persahabatannya gitu. Makanya gue masukin kayak persahabatan gue sama karakter yang ini sama yang itu gitu, supaya lebih kompak persahabatannya daripada ininya gitu ya, dari permusuhannya gitu. Terus kalau cewek yang komen manjang urusannya komentarnya. Jarang sih. Oh jarang. Justru gimana ya? Lebih penonton kita tuh cowok semua gitu. Oh cewek semua. Kirain Jarang gitu cewek. Kan ada cewek gila nih, cowok gentle banget, berantem mulu ya kan. Ada cewek komen Ada lah yang manjang. sedikit gitu ada lah ya kan? Jarang banget gitu, kayak kalau cewek tuh mungkin nggak suka berantem ya. Kirain Iya. ada cewek komen manjang ya kan. Kamu di mana ya kan? Udah makan belum? Wah, manjang ya kan. IG-nya dong, asik ya kan. Malah yang nanya gitu cowok semua. Gak apa sih, lebih ke penonton kita pasti baku hantam, gak mungkin cewek juga gitu, pasti cowok. Terus lanjut. Menikmati. Nah, buat Bang Dani sebagai kameramen di sini tuh tingkat kesulitan pada saat nge-shoot itu pada saat ngapain, Bang? Ya kalau misalkan kesulitan ya, kalau ini sih saya takut salah doang nih ya. Jadi kan kasihan nih kalau misalkan udah mulai take terus dianya udah bener, misalkan mukulnya udah bener tapi sayanya yang salah gitu. Tapi Nah. kalau misalkan ada kita harus slow mo nih, kayak beneran dipukul sekencang-kencang. Nah, pernah itu bikin sering banget. Diulang lagi. Dia salah gitu. Kita Iya. ulang lagi tonjok. Pernah Gitu. gue ditonjok sampai 5 kali tonjok beneran sama Iya. si lawan guanya gitu, supaya dapat yang bagus gitu. Kalau gue kan kalau misalkan menurut gue kurang bagus, ya udah ayo ulang lagi gitu. Kayak Totalitas gitu. banget dong, Bang. Ya mau gimana gitu. Biru tuh Bang. Ngapa enggak ini, Bang? Ya efeknya ya gini, maksudnya kalau makan aja sakit tau terang. Tapi jadi ganteng kelihatan emang lebih ditonjokin. Tapi kalau kayak yang di dread gitu, dia bener totalitas juga nggak sih? Iya makanya gue inspirasi. Bukan ada efek juga gitu. Suara gitu. Ada suara, cuman maksudnya ada kalanya mereka harus pakai yang beneran kelihatan gitu, kayak Nempel gitu beneran ya, ya. nempel beneran, iya. Bener-bener makanya gue inspirasi gue Iko Uwais banget gitu, pengen banget kayak Iko Uwais gitu. Dan untuk ininya bintang yang lu maksudnya yang lu yang lu inspirasiin siapa tadi? Yang dari Jepang? Oh, kalau itu Murayama Yuki Yamada sih. Gue ngeliat, Bang, lu dari stylenya gokil, Bang. Dari sekolah apa? Oya Koko. Koko tuh. Wah, belibet mulu kalau ngomong Jepang ya. Uset deh. Tuh gua nonton mulu tuh, Bang. Makanya nontonnya jangan yang di si montok mulu Jepangnya. Nonton si montok mulu. Nonton si montok. Jadi Murayama jadi ini ya nanti. Jadi momok. Gokil. Aduh, parah banget. Nah, Bang, tadi kan bisa dibilang tuh para penonton setia lo nggak sabaran gitu kan nunggu part-part selanjutnya ya kan. Dan tadi kan lu cerita ya kan, bisa dibilang lu cerita ke ini lo, ke para penonton setia lo tuh butuh proses juga 4 sampai 5 hari ya. Buat Bang Dani juga kan tadi ngejelasin juga. Nah, emang enggak ini, Bang, ke depannya biar
penonton setia lu tahu, mungkin kedepannya lu bisa ngasih video behind the scan ya, di balik layar ya kan, di balik layar nih, oh ternyata di balik layar lu ada yang ini ya kan, kejadian clash, lu kenapa-napa ya kan, lu kesleo lah apa, biar ternyata nggak segampang itu ya bikin video seperti ini, jadi penonton lu Bener, bisa Bang. ngapresiasi lu juga bang. Kayak pas gitu lagi kan. lu diurut bang, Nah. pas lagi nangis-nangisnya itu direkam itu, wah, biar Itu bang diurutnya sama Erot apa sama siapa bang? Ada sih. udah. Lanjut kan? Nah nih bang, gimana nih bang, gue mau minta pendapat lo tentang channel kita nih bang, podcast kita bang. Ya kan, gue makasih juga nih sebelumnya nih Bang Ijudin TV udah mau datang ke channel kita. Mudah-mudahan silaturahmi kita juga tambah panjang ya kan, Erat, cuman terjaga ya insya Allah kedepannya kita dipermudahkan rezeki kita sama Allah SWT, amin ya. Amin. Kita tetap jaga silaturahmi. Nah menurut Bang Ijudin dan menurut Bang Dani nih, gimana bang menurut lo bang, channel gua nih, podcast gua, tentang gua tuh ngepost orang-orang mantan pelaku tawuran gitu, mantan pelaku bisa dibilang dia punya masa lalu kelam, dia punya masa lalu yang bisa dibilang pahit gitu kan, dan dia punya masa lalu yang tidak menyenangkan gitu kan. Nah gue ngepost narasumbernya itu orang-orang yang pernah ngelakuin dunia hitam lah, pahit gitu kan. Ini gimana menurut lo bang? Menurut gua bagus ya, maksudnya gimana ya, kayak masyarakat tuh perlu tahu gitu kayak gimana gitu dibalik kayak orang-orang yang di belakang kayak di dunia hitam tuh harus tahu gitu gimana sulitnya gitu, gimana perjalanannya gitu, kayak tapi bukan buat dicontoh juga gitu. Pasti setiap ada hal negatif tuh ada positifnya kalau menurut gua, tentang apapun itu. Yang menurut masyarakat nih kayak tawuran itu negatif, menurut gua ada positifnya juga, kayak mereka benar-benar solid gitu, jadi pertemanan mereka benar-benar erat gitu, benar-benar jadi orang-orang solid gitu. Karena menurut gua nemuin orang solid benar-benar susah untuk sekarang gitu. Kayak orang tuh kebanyakan sekarang tuh ya ketemu apa karena butuh gitu, pertemanan karena butuh gitu, bukan karena mereka emang pengen saling jaga gitu. Kalau di ini kan di kayak tawuran kayak gitu, anak-anak STM kayak gitu mereka saling jaga gitu, kayak diusik satu yang lain turun gitu. Iya, cuman kata gue tadi gitu, menurut gue lebih baik kalau misalkan bisa diomongin, mending janganlah tawuran kayak gitu. Tapi kalau emang nggak bisa ya gue mah nyaran di video gue tuh selalu ada kayak yang nanya gitu, bang kenapa sih ini kan di Indonesia kenapa tawurannya tangan kosong gitu. Nah justru itu gue pengen ngajarin kayak mending tangan kosong gitu, supaya gak jatuh korban ya, kasihan banget kalau ada yang mati gitu. Dan si Murayama tuh pasti kalau lawannya udah jatuh di video gue tuh pasti ya udah ditinggalin gitu, nggak dilanjutin. Intinya berantem kalau hobi tapi nggak membunuh gitu, intinya gitu, jangan sampai membunuh gitu. Karena kan lawan kita udah tersungkur, Iya, kita ya udah sebagai biarin lawan ya. sejati Ya tinggalin. malah kita bantuin gitu buat ke rumah sakit kayak apa gitu, supaya intinya kita duel pengen nentuin siapa yang terkuat kan. Benar. Kalau itu udah jatuh berarti ya udah lu Berarti yang dia terkuat kalah. ya, udah kalah berarti. Nah, terus kalau dari segi Bang Dani gimana nih tentang channel kita? Gimana ya? Kalau misalkan menurut saya nih ya, stoplah buat tawuran gitu ya. Iya. Mendingan berkarya gitu, ya. Mendingan berkarya gitu daripada ya. Gitu. Benar-benar bang. Iya. Sekalipun itu dia memang kasarnya punya jiwa fighter, ya lebih baik jiwa fighternya itu disalurkan ke seni Iya. bela diri ya kan. Iya. Ya, gitu. Atau dia bisa mengajarkan para junior-juniornya itu mengajarkan seni bela diri, jiwa fighternya itu untuk menjaga diri, ya, Nah, bukan iya, untuk melukai ya. Benar. Nah di channel kita ini kan gini bang, kita tuh bisa dibilang kita mengulas suatu cerita masa lalu narasumber ya kan, dan endingnya itu mengedukasi, karena nggak selamanya orang itu brengsek, nggak selamanya orang itu stuck hanya
pengen jadi orang jahat terus. Kedepannya pasti orang punya niatan baik ya kan, punya niatan punya niatan ingin benar ya kan. Nah di channel kita ini bang, kita ngasih edukasi ya kan buat para pelajar sekarang untuk stop tawuran juga. Karena cerita masa lalu itu hanya untuk dikenang, bukan untuk diulang, ya nggak? Bukan untuk diulang ya kan. Dan posisinya saat ini itu masanya udah berbeda, bener gak bang? Iya benar. Kalau pada saat dulu ya orang-orang yang pelaku tawuran ya, berapa tahun yang lalu lah gitu kan, pelaku tawuran pelajar berapa tahun yang lalu itu dia melakukan tawuran karena ingin sampai ke sekolah. Iya. Tapi pada saat ini yang pada pelaku saat ini lebih ke sekolah ingin tawuran, berbalik. Ya, Bahkan niatnya udah beda bang. Niatnya Kill. tuh membunuh. 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 Jadi beda lah sama generasi yang sebelumnya yang ibaratnya bunuhnya agak lebih sedikit. Iya. Enggak, kalau dulu tuh lebih Gak kasih ke mencederai. mencederai Ya kan, mencederai udah dia kasarnya dia udah cedera ya udah. Kalau sekarang lebih nafsu ngekill ya kan. Nah bang, gue minta ini dong edukasinya juga nih buat Bang Dani, Bang Ijudin yang saat ini bisa dibilang anak muda yang sukses lah ya. Anak muda yang sukses. Amin. Anak muda yang gemar berkarya dalam konten kreator ya kan. Edukasi dong bang buat para anak muda sekarang yang sudah lulus, yang baru lulus dan yang masih sekolah gitu kan. Ya. Untuk yang masih sekolah dah gitu bang. Nah, untuk yang masih sekolah, gue saranin lu gimana ya, kayak nyari apa hobi lu dan tekunin gitu. Intinya gitu. Gue pernah banyak banget gagal, gue kayak kuliah gue gagal, maksudnya nggak gagal gitu, kayak gue salah ngambil jurusan apalah gitu. Taunya gue sekarang hobinya di sini gitu, di tempat ini gitu. Jadi lu kayak harus tahu gitu gimana passion lu apa gitu dari mulai sekolah sebelum lulus intinya gitu. Pas lu kerja kayak gini gitu, kayak kita enak gitu. Kayak kita dibayar dari hobi kita gitu. Daripada kita kerja sama orang lain yang emang dibayar gitu. Tapi kan kita gak tahu prospek kedepannya bakal kayak gimana gitu. Tapi kalau misalkan kita hobi, mau kayak gimana pun kedepannya, kita bakal terus jalanin gitu. Kalau buat Bang Dani bang, Kayaknya spesial banget nih Bang Dani nih. Gue tunggu-tunggu dari tadi, beneran dah? buat anak-anak zaman sekarang yang masih sekolah. Gimana Bang? Baru lulus nih. Iya. Soalnya saya baru lulus sekolah SMA ya. Jadi belum tahu nih kehidupan yang sebenarnya. Asik, kehidupan yang sebenarnya. Jadi passion Yang masih sekolah dah buat adik-adik kelas bang gitu. gimana? Ya, Jangan malesan. Intinya. Sesuai channel kita stop tawuran gitu kan. Stop tawuran. Jadi apa nih edukasi buat Bang Dani buat adik-adik kelas yang saat ini pelajar Indonesia yang masih sekolah? ya paling ya itu buat apa sih tawuran gitu kan? Benar. Ya. Kalau menurut saya itu merugikan diri sendiri gitu kan. Dan Nggak- orang-orang yang sayang sama kita. Iya, jadi buat apa sih? Mending kata saya tadi berkarya. Jadi tekuni hobi kita diri sendiri ya. Jadi apapun itu ya lakuin gitu, jalani aja. Iya, nanti juga ada hasilnya. Iya. Karena Betul. memang benar juga bang. Untuk mencari jati diri itu bukan hanya sekedar di sekolah aja ya kan. Jati dirinya dalam hal positif ya, nyari jati diri ya bang. Jangan di hal-hal negatif ya kan. Kayak Bang Dani nih sama Bang Ijudin nih nyari jati dirinya bener-bener hal positif. Ya sekarang lihat sendiri dong gimana channelnya sukses ya kan. Mudah-mudahan kita doain sukses terus nih channel Amin, Bang amin, Ijudin amin. TV dan bisa tetap silaturahmi sama kita di Street Back Official ya kan. Nah Bang, minta satu kata dari Bang Dani, dari Bang Ijudin buat para pemuda-pemuda yang saat ini baru lulus sekolah untuk menjenjang ke masa depan. Jangan satu kata, kedikitan, beberapa kata lah bebas. Beberapa 3 kata kata lah. kayak misalkan apa, keep spirit atau apa ya kan. Terserah. Yang baru-baru lulus lah gitu kan. Gimana? Kan abang ini udah sukses nih. Iya. Ambil dari Amin, ini amin. juga nih. Ilmu yang dari abang lah, maksudnya hitungannya diamalkan lah ke para penonton gitu yang baru pada lulus.
intinya cari passion lu aja gitu. Intinya gitu. Cari passion. Lu. Jangan ikut-ikutan, intinya lu harus melakukan sesuatu tuh karena hati gitu, karena Benar. bawaan hati lu gitu. Jangan karena orang lain gitu. Ya udah nih, sekarang Bang Dani nih gua tunggu-tunggu nih lagi nih. Gimana Bang? Tadi kan passion. Sekarang ini apa nih? Apa? Yang baru pada lulus, nah ini berarti buat Bang Dani sendiri. Ya udah ini udah. Biar diikutin Buat Bang semuanya Dani main sendiri lulus nih. nih. Iya, Apa nih? Gimana ya? Kalau dari saya sendiri ya jalani ya kedepannya mau kayak gimana, kan saya udah masuk di Ijudin TV ya, terus udah jadi kameramen gitu, jadi jalani aja gitu. Terus kedepannya mau kayak gimana nanti gitu. Iya. Insya Allah kalau kegiatan hal positif Pasti. kedepannya kita tua juga bakal dapat positif. Iya. Apa yang kita tanam nanti Bakal berbuahnya Iya. bakal berbuah. Iya. Oke, sip. Nah, buat berdua nih satu pemikiran lah gitu kan. Apa aspirasi abang tentang tawuran di Indonesia ini? Barengan dong, apa gimana? Aspirasinya. Aspirasinya. Tawuran kah? Heeh. Gimana? Apa lanjut tapi baku hantam? Aspirasinya. Gimana? Kayak tadi. Karena lagi marak banget ini, lagi marak banget. Ya, Stop kalau tawuran, bisa di lanjut stop. berkarya. Kalau bisa di Nah, stop. barengan nih Bang ya. Stop tawuran, lanjut berkarya. Oke. Lanjut berkarya. Ayo Bang Dani sama Bang Ijudin 1 2 3. Stop tawuran, lanjut berkarya. Ini cakep. Cakep. Nih. Mantep banget nih. Kita kedatangan bener-bener sahabat ya. Sahabat nih, makasih banget nih Bang Ijudin, Bang Bang Dani. Dani udah- Makasih untuk Ijudin TV yang sudah datang di channel kami di Street Back Official. Dan kita bareng-bareng ya Bang, kita ngucapin stop tawuran Indonesia ya. Oke? Ya, 1 2 3. Stop tawuran. Oke nih. Ini tempatnya nih enak juga nih kalau misalkan kalian lagi nongkrong di daerah Bogor ya Bang. Ada tempat salah satu kafe yang ada air mancurnya itu di My Coffee. My Itu Coffee. menu-menunya favoritnya banyak banget dari segi minuman, makanan. Ada pokoknya di sini. Dan harganya juga bersahabat. Jadi jangan lupa buat main di My Coffee. Letaknya daerah mana ini ya? Cihelet ya? Cihelet. Cihelet. Ya, di Cihelet. Nanti cari di Google Map aja. My Coffee ya. Nah, pokoknya sekitaran Pakuan Cihelet Bina Marga ya. Nanti kita tag di sini alamatnya, ntar lihat aja di My Coffee. Ini tempat enak banget, nyaman banget. Yaudah. Lagi juga bersahabat nih ininya. harga-harganya. Sampai sini dulu. Sampai sini dulu di channel kita. Terima kasih buat Ijudin TV yang udah datang di Street Back Official. Nih Bang, kita punya slogan Bang. Masa lalu biarlah berlalu, saatnya kita buka lembaran baru. Ayo, Hafal nggak? bareng-bareng ya. Masa lalu biarlah berlalu. Saatnya kita buka lembaran baru. Nah, Bareng-bareng nih, kita Bang, ya? masa lalu kita ini aja. Masa lalu biar baru berdua. Iya, Saatnya berdua. kita buka lembaran baru. Iya. Gimana? Karena abang udah buka lembaran baru nih. Oke. Saatnya kita buka lembaran baru ya, berdua ya. Bareng-bareng baru. Nah, saatnya kita buka lembaran baru. 1, 2, 3. Masa lalu biarlah berlalu. Saatnya kita buka lembaran baru. Widih, cakep. Salam baku hantam.